Halo semuanya, selamat siang. Jadi di video kali ini, di siang ini kita akan ganti kampas kopling. Ini punya Daytona. Ini juga sebenarnya nyambung sama video sebelumnya yang bahas tentang ganti oli. Di sini olinya ada. Gue pakai Shell Advance yang Ultra. Nah, jadi kita langsung aja. Ini oli udah di drain tuh, udah dikeluarin dulu dan masih dibiarin netes. Kalian nunggu sampai benar-benar habis. Ini kita langsung mulai bongkar-bongkar aja. Nah, untuk pertama kali yang kita butuh buat bongkar ini, itu kita butuh kunci 19. Kita butuh buat bongkar kunci selahan ini. Nah, berhubung gue udah pakai kunci udah pakai footstep 15, jadi selahan ini gue pakai punya Yamaha Bison. Nah, bongkarnya sebenarnya kita nggak berat-berat amat. Walaupun emang kalau misalnya kita buka biasa agak susah sih. Jadi kalau gue caranya adalah stepnya gue tahanin, selahannya gue tahanin ke footstepnya kayak gini, dan ini kuncinya gue buka dengan cara di getok dulu nih, kita di. Nah, kalau saya udah longgar kan udah kebuka gitu, udah gampang. Nah, udah bisa diputer. Kalau udah gini ya tinggal kita buka aja, pakai tangan juga bisa. Nah, kalau misalnya kunci selahannya tadi udah dibuka, sekarang kita tinggal buka yang baut-baut mesin ini nih. Kita pakai kunci 8. Nah, terus ini bautnya tadi udah kebuka semua, tapi kalau misalnya gua ini bautnya tetap tempel di sininya sih. Jadi biar nggak ketukar. Tapi sebenarnya kalaupun ketukar, kan ini udah punya panjangnya masing-masing ya. Kayak misalnya ini yang tadi di sini itu beda sama yang di atas, depan panjangnya beda. Jadi kalau misalnya kalian masukin sini tuh, kan ini bakal kepanjangan banget, jadi kayak bisa kalian lihat dari situ aja sih. Kalau misalnya yang pas kan tuh posisinya segini nih. Cuman ya kalau gue biar lebih gampang aja sih, jadi langsung ditempelin aja. Nah, buat nyabutnya sendiri ini ada berapa posisi, ada 2 atau 3 bagian, ada beberapa bagian yang bisa kita tarik. Jadi misalnya pertama adalah ini nih. Jadi sini ada lekukan di sini, terus di sini juga ada, di depan kalau nggak salah di bawah juga ada. Di bawah atau ini, kalau nggak salah di bawah sini nih, di sini ada. Jadi fungsinya biar bisa kita tarik. Kita tarik gini. Nah, kalau misalnya keras, berarti kita butuh bantuan palu dan obeng. Nah, jadi tadi karena kalau misalnya itu ditarik itu bakal susah, dan tadi udah gue coba tarik karena susah. Jadi kita ketok pelan-pelan dari belakang. Jadi yang tadi gue bilang tuh yang ada posisinya 1, 2, ini kelihatan jelas kok. Kayak ada bagian yang ada, bukan coakan sih. Emang ada bagian buat ngegetoknya aja gitu. Jadi ini kalian pakai obeng ini yang panjang, pakai palu pelan-pelan diketok aja. 1 cukup, baru yang di sini pindah. Nah, kalau udah semua kita cek dulu yang bawah, perlu nggak digetok. Kayaknya nggak perlu, karena kalau kita lihat ke sini, nah ini udah kebuka kan, tuh, udah bisa kita tarik. Ini gua siapin plastik, jadi biar olinya nggak berantakan sih. Nah, perlu hati-hati juga karena nanti tuh olinya bakal keluar lagi. Jadi tunggu dulu aja sampai olinya habis, biar nggak berantakan aja sih sebenarnya. Nah, ya tadi lupa sebelumnya di awal tuh, jadi harusnya kita buka plat ini nih yang ada 2 baut ini. Itu harusnya kita buka dulu, karena kalau misalnya nggak kita buka, nanti si blok mesin ini nggak bakal bisa kita tarik. Karena ini tuh, ini kan sebenarnya fungsinya buat nahan starter kan, biar dia nggak muter kayak gitu, biar nggak muter 360. Nah, jadi
ini ada colokannya, tapi colokan ini juga dia nahan si blok mesin, jadi nggak bisa kita tarik sih. Jadi ini harus kita buka dulu pakai kunci 12. Lupa juga ya harus perlu buka ini ya, cuman ini sebenarnya nggak perlu dibuka sih, tinggal buka yang bawahnya aja, nanti dia turun sendiri. Yang atas cukup kendolin aja. Sip, kita biarin gantung itu aja, kita pinggirin. Nah sekarang baru kita bisa tarik blok mesinnya, bisa kita tarik mangkok kopling ini. Sip, taruh kayak gini, udah selesai. Bautnya tetap di tempat dan oli nggak kemana-mana tuh, dia nggak akan rembes. Jadi kita geserin lagi. Nah itu udah. Nah kalau misalnya sekalian bongkar gini, kita sekalian periksa juga sih gasketnya. Nah kalau di sini kan gasketnya masih aman ya, nggak ada yang sobek, nggak ada yang ikut ke bawah di blok tadi, jadi ini aman. Dan inilah slipper clutch punya R15 V3. Tapi bro, kok R15 V3 bisa pakai Kickstarter? Ini fungsi nggak sih Kickstarternya? Ini fungsi tuh, lihat. Kalau misalnya kelihatan di sini tuh kan ada jelas tuh, gearnya masih tetap nyambung, nggak kelihatan juga sih di sini. Tapi ini tetap ada gearnya, gear yang nyambung ke ininya, yang ke apa? Kickstarternya. Jadi masih fungsi. Gimana caranya? Ini bukan pakai mangkok punya NVA atau punya Zebra atau punya Maxing ya, bukan punya 2PV ini punya BK8. Jadi kalau misalnya 15 V3 itu kan partnya namanya BK, kodenya BK6 kan. Nah ini gue pakai all new Fiction yang lampunya udah LED. Nah dia kan koplingnya udah ASC juga kan, assist slipper clutch juga, jadi dan dia juga ada Kickstarternya, jadi gue bisa pakai yang kode BK8 tadi, punya Only Fiction LED. Sebenarnya bisa nggak sih pakai yang apa? Pakai yang punya MVA atau kode yang 2PV lah intinya. Sebenarnya bisa-bisa aja karena bentuk si kampasnya ini sama. Bentuk kampas ini sama. Jadi yang sama tuh adalah Old Fiction, terus NVA. Pokoknya yang jajarannya NVA kode 2PV itu sama R15 V3 ini atau Fiction R ini bentuk kampas koplingnya itu sama. Jadi kalau misalnya kalian pakai, kan sering dengar cerita gitu ya, mungkin motor NVA koplingnya, kampas koplingnya pakai apa yang enak, pakai punya Scorpio, bisa karena bentuknya sama. Cuman kalau misalnya untuk di sini yang beda itu, kalau misalnya motor gue yang sebelumnya nih, ini kan NVL 2014 kode 1 PA. Nah itu dia agak beda tuh, jadi dia itu kampas koplingnya tuh nggak bisa pakai yang Scorpio karena bentuknya beda. Dia bisanya samanya kayak yang punya Jupiter MX yang 5 speed, udah di situ. Tapi kalau misalnya Old Fiction terus generasi 2PV terus ini bentuknya sama sih, bentuk kampas koplingnya, dan mangkoknya juga yang 2PV bisa langsung dipakein ke slipper clutch ini. Tapi itu sebenarnya pro dan kontra sih. Jadi masuk, kalau menurut gue pro dan kontra ya, karena ini secara bentuk masuk, bisa gitu dijejelin. Cuman secara desain mereka ini beda gitu. Gue pernah bandingin yang 2PV sama yang BK8 ini beda. Misalnya aja kalau dari sini kelihatan nih, ini kan ada colokan-colokan tuh. Di tiap ujung cakarnya tuh ada colokan. Nah kalau di sini ada colokan, di yang 2PV itu nggak ada. Nah jadi menurut gua kalau misalnya kalian punya NVL atau Old Fiction atau enggak ya Fiction yang masih belum slipper clutch dan mau pasang slipper clutch, jadi ya gua saranin kalian ganti aja rumah koplingnya, si mangkok koplingnya ini pakai yang kode BK8 punya Only Fiction. Biar sebenarnya biar ini sih, karena kan
insinyur Yamaha udah mendesain colokan-colokan ini tuh kan ada artinya kan, bukan mereka kayak mau ini mau itu, enggak. Kayak ini pasti udah ada hitungannya, dan dalamnya pun ada lekukan yang bedanya juga. Jadi ya kalau gue sih biar AC sleeper class-nya maksimal, ya gue saranin pakai yang BK8 aja. Karena kalau misalnya dibilang 2PV bisa nggak sih? Ya bisa, jalan-jalan. Cuman apakah nanti maksimal atau bahkan mungkin lebih bagus kan kita nggak tahu gitu. Kalau gue sih ikutin apa yang udah didesain sama insinyur Yamaha aja. Nah itu sekarang kita langsung bongkar kampasnya. Nah jadi untuk ngebuka kunci ini nih, baut yang 3 ini kita perlu kunci ukuran 10 sih. Nah ini di sini juga kalau misalnya ASC itu cuma ada 3, makanya dia koplingnya lebih ringan. Kalau misalnya kopling yang biasa yang bawaannya kan itu entah itu generasi 2PV, NVL atau Old Fiction itu kan ada 4 tuh. Nah ini cuma ada 3, makanya dia lebih ringan. Tapi secara performa dia nggak kalah sama yang masih pakai 4 per kopling tuh. Nah, ini langsung kita buka aja. Ini udah gue masukin gigi, jadi dia nggak akan muter kemana-mana gitu. Nah bukanya cukup digetok gitu aja, itu udah kebuka kok. Nah ini udah kebuka, kita bukanya nggak bisa langsung satu sampai habis itu nggak bisa. Kita bukanya pelan-pelan aja. Jadi misalnya segini kita buka berapa putaran, baru yang ini kita buka lagi, terus yang ini kita buka lagi. Sebenarnya ini gue pakai yang L gini itu biar tadi ngehentaknya gampang sih. Tapi kalau misalnya udah ngebuka itu kan lebih enak pakai yang model gini karena muternya lebih gampang. Tapi balik lagi ke preferensi masing-masing sih, lebih suka yang mana. Tapi kalau gue lebih suka kalau untuk muter lebih suka yang gini. Nah ini udah kayaknya udah semua kebuka. Pakai tangan udah enteng. Nah ini kita bisa lepas 1, 2 dan 3. Nah, kita bongkar, kita taruh sini. Ini bisa kita tarik langsung. Nah ini nih, ini yang satu akan ke bawah ya, karena si friction plate-nya itu dia nempel sama yang di depannya, jadi nggak perlu khawatir. Kita taruh dulu situ. Nah jadi ini dia kampasnya cuma ada 3. Jadi kalau misalnya kalian perhatiin pengembangan mesin ini tuh kampas koplingnya selalu berkurang 1 ya. Jadi kalau misalnya di Old Fiction itu dia ada 5 lembar, tapi dia pakai juta spring juga. Jadi juta spring itu kayak ada plat. Fungsinya sih kalau di motor-motor gede yang tenaganya gede itu biar mekanisme hentakannya tuh lebih halus gitu. Nah kalau misalnya di NVL itu dia tetap 5 lembar, tapi dia udah nggak pakai juda spring tadi itu. Juda springnya diganti sama ada 1 lembar kampas kopling yang dia lebih lembek lah. Nah itu dia di beberapa kasus itu kalau misalnya kita suka nahan kopling atau
misalnya naik ke Bromo itu, misalnya apa, mungkin dulu kalian suka denger kasus New Fiction Lightning dipakai naik ke Bromo terus koplingnya remuk ya, kopling yang itu yang remuk, yang satu lebar kampas kopling itu yang gampang remuk. Nah kalau misalnya di NVA generasi 2 PV itu udah pakai 4 lembar kopling, udah pakai 4 lembar kampas kopling, dan di yang generasi slipper clutch ini dia pakai 3, jadi berkurang. Nah jadi ini kampas koplingnya, dan di kampas kopling yang slipper clutch ini kita pakai 2 kode nih, kayak di sini ini ada 2 ND ya kalau nggak salah, 2 ND 1 lembar sama BK6 2 lembar. Nah urutannya gimana nanti kita lihat lah. Jadi ini udah kebuka nih, sama ada 3 lembar juga. Cuman ini nggak ada kodenya sih, jadi mana yang BK6 mana yang 2 DP nggak kelihatan juga. Tapi secara kasat mata kelihatan sih, kayak ini dia lebih gede kan, dia lebih gede sementara yang 2 ini lebih kecil. Nah harusnya sih ini yang ada di paling belakang. Nah, kita taruh dulu di bawah, ini kita kesampingin, kita lepas. Sip, sebenarnya kita pastiin kalau misalnya yang paling lebar itu ada di belakang, kan ini bener. Nah ini yang gede, ini ada yang di paling belakang. Kita taruh dulu aja, kita masukin yang gede. Nah sebelum kita masukin ke sini, ini sebenarnya baiknya kita rendam oli dulu. Nah jadi ini kita udah rendam oli, jadinya gue rendam aja di sini karena kalau misalnya dioles satu-satu tadi kelamaan juga, dan kayaknya nggak masalah juga sih karena ini oli hitungannya meskipun udah hitam ya biarin lah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian yang di rumah, baiknya sih pakai oli baru direndam dulu gitu ya. Kan kalau nggak ada gimana lagi, tapi sediain dulu aja. Ini gua karena nggak ada spare-nya aja, harusnya sih nggak masalah ya, kita lihat nanti aja. Nah jadi ini yang pertama, yang paling gede tuh, kampasnya paling gede, paling tinggi. Ini harusnya kalau misalnya di kampas ori ini kan ada kodenya ya. Mana nih kodenya? Nah ini kodenya kan ada nih, KA3 atau berapa. Nah kalau yang ada kodenya itu biasanya taruhnya menghadap keluar, cuman berhubung di sini nggak ada kodenya, jadi kita taruh aja. Pertama kita taruh, habis itu kita masukin plat ini. Nah habis itu kita masukin lapisan kampas yang lembar kedua. Nah ini udah masuk. Nah untuk yang kedua ini ada di sini nih. Nah kita buka, agak keras ya atau enggak. Nah kita buka, kita taruh dulu. Nah masukin, kita masukin lagi nih. Nah ini udah, habis itu tinggal kita pasang lagi kayak gini. Kita sesuaiin dulu. Nah belum kampasnya dia belum sejajar. Sip, ini udah masuk semua, udah oke. Sebenarnya tadi kalau misalnya mau ngelihat bedanya si mangkok kopling BK8 sama 2PV ini, yang ada di dalam ini
kita harus buka si rumah ininya sih, slipernya sih. Dan ini kan kita nggak buka ya, jadi ya secara gambar sih, secara teori ya begitulah, ada beda, tetap ada bedanya. Jadi ya balik lagi, gue saranin ya pakai yang ori aja, orinya BK8. Jadi kalau misalnya mau pakai Kickstarter, tapi kalau misalnya nggak mau pakai Kickstarter ya nggak perlu yang ini sih, nggak perlu BK8, kalian bisa pakai yang BK6. Pressure plate-nya jangan lupa. Nah ini ada tulisannya ya, yang front out. Jadi ini emang adepnya yang ini harus di luar, mau kelihatan beda kok. Ini udah oke. Sekarang kita masukin deh, kita putar dulu bautnya, jangan dikencengin dulu, yang penting semua baut tiga-tiganya duduk dulu. Nih kan kalau misalnya gini, ini dia belum menekan pernya sih, jadi masih bisa kita putar pakai tangan. Nah kalau udah gini baru kita putar. Putarnya juga kayak yang tadi gue bilang, kayak ngebuka, jadi nggak langsung satu dihabisin, jadi perlahan-lahan muter. Dan kalau misalnya yang per koplingnya masih 4, misalnya ada 4 nih, itu juga sama, jadi nggak langsung 1 sampai mentok, 2 sampai mentok, nggak, jadi kayak keliling. Ini kan keliling berapa putaran, pindah. Nah jadi ini tadi udah kita kencengin sampai mentok, tapi belum kita kencengin kunci. Nah kalau misalnya mau kunci, sama kayak yang tadi caranya, jadi kayak ini udah masuk gigi, kita tinggal getok dikit aja, yang penting sampai ngunci aja gitu kan. Nah ini cukup. Yang terakhir, kalau misalnya yang terakhir ini kita cuman buat mastiin aja sih, kayak tinggal tak. Nah udah, mastiin lagi, udah mastiin. Nah terus udah deh, sebenarnya udah selesai di situ. Jadi ini sisanya sih tinggal kita masang si blok kopling tadi, si blok mesin tadi. Nah sekarang ini kan bedanya apa sih yang keluaran Daytona ini sama yang ori? Yang jelas beda bahannya sih. Kalau misalnya yang Daytona ini kan bahannya dia udah Kevlar kan. Sebenarnya bahan-bahan yang lain itu juga ada, misalnya kayak bahan sinter, dan ada satu lagi bahan, ada beberapa bahan lagi sih, cuman yang paling umum tuh kan dulu tuh Kevlar kan. Ini juga gue pakai yang Kevlar ini karena sebelum pakai slipper clutch ini kan gue udah pakai yang Daytona juga tuh, kampas Daytona yang Kevlar juga, dan itu hasilnya oke sih, dan makanya gue mau pakai lagi di sini. Nah sementara kalau misalnya untuk bahan sinter dan lain-lain, kayaknya gue belum tertarik untuk nyoba sih. Jadi kayaknya di bahan Kevlar ini masih cukup. Terus beda di lainnya, secara ini sama sih, bahkan tadi bentuk ininya juga relatif sama ya, ukuran kampasnya ini, luas permukaannya relatif sama. Mungkin yang di sini kali ya agak bedanya, dia lebih lebar dikit, mungkin dikit, karena kan di sini kecil-kecil banget kan. Mungkin itu aja sih bedanya. Nah kalau misalnya ini udah, kan tadi udah pastiin udah kencang semua, kita make sure ulang, kencang semua udah oke. Sekarang kita tinggal pasang si blok mesinnya. Kita geser ke sini, kita geser dulu.
Untuk pemasangannya ya tinggal masang biasa sih sebenarnya. Pertama kita masukin dulu ini yang lubang ini Kickstarter. Nah habis itu kita dorong aja, sisanya tinggal ngepasin. Udah deh, udah masuk semua. Nah di sini kita tinggal ini kita geserin dulu. Nah di sini kita tinggal kencengin lagi aja pakai kunci 8 tadi. Kalau misalnya ada yang pakai cover engine dan butuh bracket kayak gini, jangan lupa bracketnya dipasang juga, karena daripada nanti udah kita kencengin semua ternyata kelupaan bracketnya, kan kita perlu bongkar duanya lagi. Jadi make sure aja. Dan ini gua nggak sampai kenceng dulu, kayak yang penting masuk beberapa dulu, karena seperti biasa kalau misalnya kita mau ngencengin ini silang atas bawah kanan kiri gitu. Jadi ini gue asal ini dulu aja, asal bautnya masuk ke dalam drat dulu aja. Karena kayak yang gue bilang tadi, ini kalau misalnya sebelumnya sih, di video sebelumnya, karena kalau misalnya rata muter gini nanti kan yang di sini udah ketekan, yang di sini belum ketekan gitu kan. Ini biasa elastis plastik kalau karet kan, jadi ya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan aja. Dan pastiin juga tadi sebelum masang, pastiin juga bersih ya, jangan kalau misalnya kalian ini taruhnya di bawah yang tempat berpasir atau tempat kotor berdebu gitu, pastiin gak ada kerikil yang ikut nyelap ke sini, karena nanti akan rembes, akan bikin rembes. Kalau udah rembes nanti kalian harus bongkar lagi, keluar waktu lagi, keluar usaha lagi. Jadi mending dipastiin dulu aja. Dan kalau misalnya gasketnya ada yang robek, mending sekalian diganti sih. Nah ini udah masuk drat semua, terus kita kencengin nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Udah semuanya udah kencang, tinggal kita kencengin biar ngunci aja. Sebenarnya ini ada hitungan torsinya perlu seberapa, cuman kalau saran gua untuk ngencengin khususnya bagian blok-blok mesin kayak gini ya, ini jangan kenceng-kenceng banget, karena dulu gua pernah ngalamin ini bautnya juga emang udah karatan, udah sering kena panas kan. Itu dia waktu itu gua kencengin dikit aja, padahal gua muternya udah pelan, tapi patah. Nah hasil kalau misalnya udah patah dalam ya harus ke bawah ke tukang las gitu sih. Jadi ini kita secukupnya aja. Ini udah semua, tinggal kita ganti oli, bukan ganti oli, kita tutup lubang drainase yang di bawah. Habis itu kita masukin oli, coba tes running. Nah untuk video penggantiannya sekian dulu, kita akan cut di sini, kita udahin di sini karena ini nanti akan nyambung sama video yang sebelumnya tentang ganti oli itu. Jadi terima kasih udah nonton. Jadi begitulah proses penggantian kampas kopling dan bedanya kampas kopling tadi yang punya old fiction sama yang punya all new fiction atau R15 V3 ini. Jadi begitulah, semoga bisa jadi referensi. Silahkan bagikan ke teman-teman yang lagi butuh referensi, dan kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, subscribe, dan bagikan. Tapi kalau misalnya ada masukan, ada saran, kalian tinggal tulis aja di komentar, atau ada pertanyaan juga boleh tulis di komentar.
Jadi sekian dan terima kasih.